Dunditan. Apa yang bisa kukutip dari Dunditan? Dunditan kok dipercaya? Dunditan kok dipercaya? Septuaginta itu ya diambil dari Tanah. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanah, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanah? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Sorry, lupa gue pikir Joni. Nanti Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Dunditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. Kalau Dunditan, apa yang bisa kukutip dari Dunditan? Dunditan kok dipercaya? Dunditan kok dipercaya? Kalau Dunditan, apa yang bisa kukutip dari Dunditan? Dunditan kok dipercaya? Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Alkitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago. Di dalamnya ada perjanjian lama bahasa Yunani, diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome menjadi ke dalam Latin, itulah Vulgata. Itu di akhir abad ketiga. 600 tahun setelahnya baru Yahudi mengkanonkan kitab suci mereka, Codex Aleppo dan Leningrad dalam konsili Yamnia. Itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah atau Yahudi? Nah, itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tentu mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada. Karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Kan tidak ada, gitu lah. Jadi kalau mereka bilang orang Kristen tidak punya kitab, yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta karena mereka takut Yesus Kristus, nubuatan Yesus di Septuaginta itu terlalu terang benderang. Nah, makanya orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta. Diciptakanlah naskah Masoret. Itulah itu yang di abad ke-10 tadi. Padahal yang lebih tua itu Septuaginta. 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. Karena waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Nah, kalau Dunditan, apa yang bisa kukutip dari Dunditan? Dunditan kan cuma ngomong ini digabungkan ini, lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta sampai rampung. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta yang pakai bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus berkata satu iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Kalau dia pakai bahasa Ibrani waktu itu harusnya dia pakai iot. Kenapa dia pakai iota? Karena pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu ya Septuaginta. Sinagoga, itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Lalu kita dibilang curi. Apa yang curi? Kadang kurangnya literasi membuat kita berbicara begitu-begitu saja. Ya, kalau Dunditan ya dia cuma akan puluh-puluh saja tanpa mengerti. Dunditan kok dipercaya? Dunditan kok dipercaya? Kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Tunggu. Atau Yahudi yang contek? Tunggu. Sudah selesai. Nah, kalau Dunditan, Dua kali. bisa mengutip dari Dunditan. Dunditan kok 3, dipercaya? 4. Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi gimana sih? Enggak kok. Kita Enggak emang gayanya aja iya, begitu gayanya ya. Enggak boleh diejek kita ya. nggak ngetahuin orangnya tapi karena Iya. ekspresinya. Oke. Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya Iya, gitu iya, ya, bukan iya. ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Iya. Sebelum itu nggak ada orang sebut Kristen. Wah, ya oke, kita terusin dulu ya. Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Septuaginta Kristen. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan
kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Ya. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Dengerin lagi. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Atau Yahudi yang Yahudi. contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti 450 sampai 270 berapa tuh? Berapa tahun? 450, 200 tahun, ya kira-kira 180 tahun. 180. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10. Hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Nih, gua ngomongnya sengaja nih, gua tegesin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi loh ya. Ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun Tanakh. Terusin nih. ya. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago, di dalam Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Elia. Oh, sorry, lupa gua pikir Joni. Nanti dikomplain lagi. Oh iya, kita lanjutin ya. Ya, ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome ke dalam Latin itulah. Itu Vulgata abad keempat, Elia. Oh, benar ya, bukan Joni ya. Ya. Itu di akhir abad ketiga. 600 Tuh. tahun setelahnya baru Yahudi Akhir abad ketiga. Ya, menerangkan terus. kitab suci mereka. Kodeks Aleppo dan Leningrad dalam konsili Yamnia. Itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah Yahudi? Nah, itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tentu mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada. Karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ya. Ketika Yesus hidup itu masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada. Namanya rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani, apalagi Septuaginta. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang marah? Ada yang marah. Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Ya. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana kalah. marahnya? Nggak bisa. Lah gimana marahnya? Kristennya udah di belakangnya Kristen sudah ada Romawi. Emang ada yang marah? Joni. Elia namanya, Mas Elia. Apa Elia Joni namanya? Bukan. Ya dengerin lagi. Kan tidak ada. Gitu. Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen kok. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini.
awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. 72. Karena buat dibuletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa. Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Ya, itu kira-kira sudah berlangsung berapa tahun. Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga. Tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria. Selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi udah ada Kristen dong. Belum. Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya. Terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan Perjanjian Baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena Perjanjian Baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta, itu ada kira-kira 937 ayat. Hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta. Hah? Hampir 1000 ayat loh ya. Kalau dia bilang memelihara, bisa lagi saya kasih komen begini. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat, itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia lupa, dia sendiri yang ngomong bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru mengutip Septuaginta. Perjanjian Baru itu sudah selesai sebelum abad pertama. Lah dasar iman kami itu dari Perjanjian Baru. Lalu sekarang kamu fitnah bahwa itu diubah-ubah bapak-bapak gereja di abad keempat. Argumentasimu nggak konsisten, makanya jangan suka menipu. Lagi pula kamu bilang begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa Septuaginta bukan buatan orang Kristen. Lalu sekarang saya enak udel, dia bilang bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta. Mengenai asumsi dia yang penuh kebencian, yang mengatakan bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta, itu dipatahkan oleh sejarawan Josephus Flavius dalam tulisannya berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya video tanggapan mereka itu tidak penting karena tidak berisi apapun. Isinya semuanya hanya letipuan. Ya, nasihat saya buat orang-orang Saracen yang menganggap mereka-mereka ini pintar, mungkin bagi kalian itu pintar, tapi sebenarnya yang kalian dapatkan hanyalah pembodohan. Tuhan memberkati, bertobatlah, percayalah kepada Kristus yang sejati. God bless you.